Kita akan bangkit berdiri sama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
mohon dengan hormat Ibu Suwarni untuk maju ke depan untuk doa pembukaan. Siang hingga sore hari ini dengan selamat kami bersyukur pada Engkau Tuhan atas perawatan-Mu seharian Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur padamu Tuhan, datang di tempat baik-Mu ini dengan selamat. Kami bersama-sama menaikkan persembahan puji-pujian Tuhan. Kiranya persembahan puji-pujian untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Amen. Kami juga menyerahkan Tuhan pada saat sore ini Tuhan, kebaktian ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya semuanya kuserahkan tangan Kau Tuhan. Kau pimpin sampai selesai Tuhan, sertai dengan senang hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, yang memimpin puji-pujian maupun main musik, maupun singer maupun singer WL maupun semuanya firman yang membawa firman Tuhan, semuanya aku serahkan tangan Kau Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir Tuhan, yang masih dikemas-kemas di rumah maupun di perjalanan, antarkan sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan dari sore hari ini Tuhan, mau menaikkan persembahan puji-pujian, mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan, kami boleh bersama-sama Engkau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami menyerahkan doa sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa ya Saudara. Di dalam kehidupan kita. Kami saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan aku kekuatan ya Saudara. Dan hari Kamis kemarin suara saya itu habis ya. Tapi puji Tuhan saat ini kami untuk melayani Tuhan, ya suara saya boleh dipulihkan sama Tuhan ya Saudara. Karena ini adalah kemurahan Tuhan ya Saudara. Tanpa kemurahan Tuhan saya tidak bisa berdiri di tempat ini ya Saudara. Mari kita tiba saatnya waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan, karena hari Minggu kita sudah ditetapkan Tuhan, diberi waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita bisa membalas kasih Tuhan ya Saudara. Mari kita mohon, kita semua jemaat bangkit berdiri, kita pujikan janjimu seperti fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan itu seperti matahari ya saudara. Tiap pagi itu selalu bersinar. Penyertaan Tuhan sebegitu juga saudara. Selalu bersinar dalam kehidupan kita. Mari kita sambung dengan pujian Tuhan sanggup. Yesus Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Lewati setiap
persoalan, Tuhan sanggup menolong kita ya saudara. Dan kita jemaat kita bangkit berdiri ya saudara. Nah, kita pujikan bersama malaikat di surga. Nanti persiapan Bapak Ibu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, termasuk bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku Haleluya. Kalau kita bersama-sama malaikat di surga ya saudara, kita selalu disertai Tuhan ya saudara. Kita tiba saatnya untuk kur Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kami persilahkan belajar. Kui Pak. Belajar sih loh.
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih atas persembahan kor Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan yang terbaik ya saudara. Ya, walaupun berapa besar kecilnya ya Tuhan yang kita berikan pada Tuhan, kita diberkati Tuhan ya saudara. Mari kita berdoa, tunduk kepala dulu, berdoa untuk haleluya persembahan ini untuk Mbak Nobi untuk dengan doa Mari kita akan persembahan. berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas semuanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kami kekuatan kesehatan, terutama kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik Tuhan, inilah pertolongan-Mu yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh berbuat bakti kepadamu dan Kau memberikan waktu untuk kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu ya Bapa. Tibalah saatnya kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati baik yang bertugas kolekte, kiranya Tuhan juga berkati dalam kehidupan mereka, terutama sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, untuk siap memberi yang terbaik buat Engkau. Seberapa banyak sedikitnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan berkati, kiranya Tuhan melalui pekerjaan kami yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada sore hari Tuhan kami siap untuk memberi yang terbaik buat Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Pilih Roh Suci ya saudara. Semua ini yang mengembalikan Tuhan ya saudara. Mari kita, tiba saatnya kita untuk haleluya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya ya saudara. Kiranya biar Tuhan sendiri yang memberkatinya ya Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku.
itu kami serahkan kepada Bapak Gembala kami saat ini. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu Di altarmu menyembah. Demikianlah Tuhan pujian kami yang kami sampaikan di hadirat-Mu Tuhan. Biar saat ini pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Biar pujian kami boleh mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, berikan kami roh takut dan gentar kepadamu, supaya kami dapat menghargai, menghormati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan berfirman untuk kami semuanya. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu firman yang penuh dengan kuasa. Firman-Mu Tuhan yang dapat mengajarkan kami, yang bodoh menjadi pintar, yang bodoh menjadi berhikmat. Tuhan, biar firman-Mu yang penuh kuasa boleh mengubahkan setiap hati dan perilaku kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, ajarilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan mulut, bibir, hati, pikiran hamba-Mu Tuhan. Terlebih Engkau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu boleh menjadi corong untuk menyampaikan saja, tetapi biar Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan bulan November ya, di mana semua gereja telah mempersiapkan untuk bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Natal ya, untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Dan pada tahun ini ya, Natalan di kabupaten ya, itu ditargetkan 1.000 orang ya yang hadir. Kalau kemarin 600 masih kekurangan kursi ya, dan saat ini disediakan yaitu 1.000 pengunjung ya, 1.000 jemaat. Nah, dengan adanya ini panitia dengan kerja keras ya untuk melaksanakan ini semuanya, karena di kabupaten yang lain ya sangat sulit mengadakan ibadah di pendopo kabupaten. Kalau di Nganjuk ini sudah dipaten setiap tanggal 27 Desember ya, jam 6 sampai selesai ya, sampai jam 9
Ya, puji nama Tuhan. Dan saya juga termasuk sebagai panitia, ya, bagian daerah Kertosono dan sekitarnya. Ya, puji Tuhan pada tahun ini Tuhan telah memberikan kepercayaan untuk memimpin hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja yang ada di Kertosono dan sekitarnya, ya. Dan kemarin rapat di BKSGKK Tanjung Anom, ya, saya sebagai bendahara sudah saya serahkan dan digantikan oleh Cik Mari, ya, dari Katolik. Dan saya akan fokus untuk menjadi pengurus BKSAG Kertosono, ya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nubuatan pribadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Kapan kehadiran Tuhan Yesus dinubuatkan di dalam kitab suci? Kita tahu bahwa kitab suci kita ini diawali dari kitab Kejadian, ya, dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah, di kitab Kejadian ini kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan, ya. Nubuat itu artinya wahyu. Wahyu itu artinya petunjuk Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, ya. Wahyu ini menceritakan perkara-perkara yang akan datang, ya. Jadi kalau kitab Kejadian menubuatkan tentang kehadiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini, itu kalau bukan Allah tidak mungkin bisa mengerti. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa Allah itu seperti dalang, ya. Dalang ini mengerti semua pribadi wayang-wayang yang ada di dalam peti, yang di dalam kotak, ya. Jadi kalau dijejer-jejer gini, namanya apa? Oh, ini namanya Arjuna, ini namanya Brotoseno, ini namanya Cakil dan lain sebagainya. Kalau bukan dalang enggak ngerti nama satu per satu. Dan cerita itu dari awal sampai akhir dalang itu sudah menguasai, ya. Tetapi Allah lebih daripada dalang yang ada di dunia ini. Karena dia mengerti apa yang terjadi sebelum bumi ini diciptakan sampai bumi ini nanti dilenyapkan. Nah, ini, ya. Maka dari itu Allah kita adalah Allah yang awal dan yang akhir. Allah Omega, ya. Dan Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang kekal, yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ya. Dan Allah mengerti di dalam setiap kehidupan umat manusia. Seperti saudara dan saya ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita mau hidup di dalam rencana Allah, ya. Karena di dunia ini ada dua golongan. Yang satu golongan orang yang percaya kepada Tuhan, yang satu golongan
orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Maka dari itu kita berbahagia kalau saudara dan saya ini hidup di dalam rencana Allah. Nah, mari kita akan belajar di dalam kitab Kejadian sudah menubuatkan kehadiran daripada Tuhan Yesus. Ya. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan ya. Di sini setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka perempuan ini ditegur sama Tuhan, ya. Mengapa kamu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan? Dan perempuan yaitu namanya Ibu Hawa ini, dia mengatakan, ya, karena ular itu yang memberikan kepadaku, ya. Dan akhirnya ular itu dikutuk oleh Tuhan, ya. Tidak tahu kalau ular dulu punya kaki atau bagaimana, tetapi kutukannya ini, ular ini akan berjalan dengan perutnya sampai sekarang, ya. Tidak ada kan ular itu berjalan ngadeg gini ya, dengan ujung ekornya gitu ya. Nek kobra kan gini dari ujung ekor, enggak ada ya. Ya. Itu termasuk ya kutukan dari Allah. Dan makanannya adalah debu tanah. Ya. Kalau kita berbicara tentang debu tanah, ya, ini bukan debu tanah yang dimakan, tetapi debu tanah ini oleh Tuhan diciptakan menjadi apa? Daging. Ya. Manusia itu kan diciptakan dari debu tanah. Kalau manusia tidak diembusi dengan napas kehidupan, maka manusia itu seperti binatang, hidup dengan daging. Tetapi dia tidak akan memiliki, ya, yaitu akal budi, kepandian, kepinteran. Memang binatang itu ada yang pinter, saudara, kalau dilatih. Tetapi kepinterannya itu tidak akan mengalahkan kepinteran manusia. Ya, seperti kera ini dilatih naik sepeda bisa, naik egrang bisa, ya toh? Tapi manusia lebih dari itu. Maka dari itu ular itu sukanya makan daging binatang. Ya, nek ulare kecil suka makan tikus. Rodok gede bebek, ayam, kelinci, nah gitu ya. Kalau besar lagi mending kambing, domba, ya. Besar lagi bisa kuda, ya, lembu, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Bahkan manusia pun
bisa masuk ke dalam perut ular. Nah, ini. Kalau ular itu menjadi besar. Nah, yang menjadi permasalahan kita, mengapa Tuhan Yesus dinubuatkan di dalam kitab Kejadian ini? Karena kutukan Tuhan, ya, maka keturunan Adam dengan keturunan daripada ular itu akan selalu bermusuhan. Ya. Keturunan ular adalah iblis, setan, dan roh-roh kegelapan. Tetapi keturunan Adam, ya, karena Adam ini menurunkan Nuh, Nuh ini menurunkan Abraham, Abraham ini menurunkan Daud. Coba kita akan lihat di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau ini ditambahi anak Nuh, anak Adam, kan gitu ya. Nah, yang dimaksud daripada keturunan Adam itu akan meremukkan kepala daripada si ular. Ya. Kalau saudara lihat ular, ya, apalagi ular kecil, tidak usah takut. Cari saja kayu atau mungkin apa yang bisa dipakai untuk memukul kepalanya, ya. Saya di rumah Pelem itu sering kemasukan ular, ya. Ternyata di sana ada kayu bekasnya usuk, ya. Itu kalau saya pukul kepalanya tek gitu ya, tak putar-putar gitu, sudah diam saja, ya. Akhirnya saya ambil, saya buang di jalan. Ada lagi, ya, saya pukul kepalanya, ya, mati, ya, saya buang lagi. Jadi kalau kita musuh dengan ular itu jangan dipukul ekornya. Kalau ekornya yang dipukul nanti kepalanya bisa menggigit tumit, ya, mematok tumit. Maka dan itu banyak manusia itu, ya, kalau tidak ngerti ular itu kepinjak, pasti yang digigit adalah kakinya. Kalau ular itu berbisa, maka manusia itu bisa mati. Ya. Itu terjadi sampai sekarang. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan pribadi ular itu adalah setan. Ya. Kita bisa melihat di dalam kitab Ibrani, ya. Kitab Ibrani kita akan baca bersama-sama, ya. Pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14 demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam
kitab Kejadian, ya, keturunan Adam. Adam menurunkan Nuh, Nuh menurunkan Abraham, Abraham menurunkan Daud, dan Daud menurunkan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah di dalam kematiannya dia mengalahkan iblis. Ya. Kalau pikiran manusia itu kalau Tuhan Yesus mati itu dianggap kalah, ya toh. Seorang petinju kalau musuhnya itu jatuh itu dianggap kalah. Tapi Yesus Kristus dia mati, tapi tidak mati selamanya. Hanya 3 hari. Hari yang ketiga dia bangkit, ya, dan naik ke surga. Nah, di dalam kematian inilah Tuhan Yesus pernah menantang iblis. Hei maut, di manakah sengat? Sengatmu adalah hukum Taurat, dan hukum Taurat itu membuat manusia berdosa. Tetapi Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya dia bisa menghidupkan manusia yang seharusnya mati karena dosa. Tapi karena percaya kepada pribadi Yesus, maka kematian itu diubah menjadi kehidupan. Ya. Maka dari itu bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian itu permulaan menikmati hidup baru bersama Tuhan Yesus. Ya. Maka dari itu kalau orang mati, ada orang Kristen mati, ya, orang dunia itu heran. Ngopo toh? Wong kepaten kok ndadak nganggo nyanyi-nyanyi, nganggo jrang-jreng. Kadang-kadang pakai musik elektron. Ya. Karena mereka tidak tahu rahasianya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia beristirahat dari segala kelelahannya. Nah ini saudara. Dan orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, hidup bersama Tuhan. Ya. Nah, di dalam kelahiran Tuhan Yesus juga dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Itu terjadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, ya. Jadi 700 tahun sebelum lahir Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, ya, yaitu oleh Nabi Yesaya. Kita akan baca kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 atau ke-7 dulu. Pasal ke-7, ya. Ayat yang ke-14. Ya, temanya itu pemberitaan mengenai Immanuel. Tapi kita baca ayat 14, nanti Bapak Ibu di rumah baca ayat 10 sampai ayat 25. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan tanda seorang muda mengandung. Ya. Kalau seorang muda itu masih ada pertanyaan, ya, karena sekarang ini
umur 15 wis rabi. Ya. Dulu zaman kecil, saya masih kecil itu ya, wanita umur 15 itu sudah kawin sudah. Tapi setelah saya di Kertosono ini ya, maka batas perkawinan itu diatur oleh undang-undang ya. Kalau dulu umur 19 tahun perempuan dan laki umur 21 ya. Itu menurut undang-undang perkawinan ya. Baru boleh menikah. Tapi tidak tahu memang hukum itu selalu berkembang. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ya. Ini tadi nubuatannya, sekarang kenyataannya ya. Ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau tadi perempuan muda, sekarang anak dara. Anak dara itu berarti perawan. Kita baca ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nubuatan perempuan muda di dalam Injil anak dara, tetapi kenyataannya adalah perawan yang bernama Maria. Sudah punya tunangan tetapi belum bersetubuh ya. Maka dari itu Maria dikatakan perawan suci ya. Jadi kalau perawan yang sudah bersetubuh itu bukan perawan suci. Tapi perawan suci walaupun punya tunangan tetapi belum berhubungan seperti suami dan istri. Ya. Karena apa? Bayi yang dilahirkan nanti disebut anak kudus. Nah, kalau Maria ini mau melahirkan Yesus sudah dicemari sama Yusuf. Nah, bukan anak kudus, namanya anak apa? Anak cemar, kan gitu ya. Tapi kitab suci jelas mengatakan Yesus anakku kudus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari segala dosa mereka. Ya. Luar biasa. 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan, dan pada zaman perjanjian baru ini digenapkan.
Memang kalau Tuhan berjanji itu tidak akan lupa. Dia akan menepati janjinya tepat pada waktunya, ya. Coba kita baca di dalam 2 Petrus, ya. 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 9 saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berjanji pasti akan digenapi. Kalau belum digenapi berarti Tuhan masih punya rencana supaya orang-orang itu mau insaf, sadar dan bertobat. Ya. Saya pernah ya tanya jawab sama hamba-hamba Tuhan, ya. Mengapa orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup benar, hidupnya suci, berkenan kepada Tuhan, kok umurnya malah pendek? Tetapi orang yang berdosa umurnya kok sampai 90 tahun, 100 tahun, 120 tahun, saudara. Ya. Ada yang menjawab gini, karena Tuhan itu mengasihi kepada orang itu. Kalau dia dibiarkan lama hidup, nanti dia akan menghadapi permasalahan-permasalahan, akhirnya bisa kalah, nah, gitu ya. Tapi itu pikiran manusia. Tapi di dalam firman Tuhan jelas bahwa orang benar umurnya diperpanjang, ya. Kalau di dalam Amsal Sulaiman, orang benar itu umurnya digenapkan, ya. Ya, digenapkan itu artinya tidak kurang. Tapi orang fasik umurnya diperpendek. Ya, kok firman Tuhan sama pikiran manusia kok bertolak belakang, ya? Nah, gitu. Memang firman Tuhan itu kadang-kadang bertolak belakang, ya. Ya. Tapi marilah kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita hidup benar, maka umur kita ini akan diperpanjang. Tapi orang fasik umurnya akan diperpendek. Itu ada di mata Tuhan. Haleluya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan Tuhan Yesus yang dinubuatkan itu bukan hanya kelahirannya saja, tetapi juga pribadinya Tuhan Yesus, ya. Itu di Yesaya pasal 7. Ya. Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 9, ya. Tadi sudah, sekarang 9 ayat yang kelima. Di sini katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran.
dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau kita lihat bahwa anak laki-laki telah lahir untuk kita, ya. Kita diingatkan di dalam kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Lukas pasal yang kedua ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Kalau di dalam zaman Yesaya di sini dikatakan bahwa anak laki-laki diberikan atau lahir untuk kita. Tetapi di dalam penggenapannya ternyata Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Ya. Mengapa dikatakan juru selamat? Karena Yesus Kristus spesial menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah ini ya, pada itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita ini telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena dengan darahnya hidup kita ini disucikan, dikuduskan, supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Maka dan itu kalau bulan menjelang Desember, gereja-gereja di mana-mana mereka akan mempersiapkan, yaitu namanya ibadah dan perayaan Natal. Haleluya. Ya, begitu juga kita sekalian, kita juga akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Ya, nanti pengkhotbahnya dari Surabaya, ya, yaitu Ibu Pendeta Floren dari Surabaya. Dan kemarin sudah WA, Pak, nanti saya bawa doorpress, tapi kecil-kecilan untuk meramaikan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, memang saudara, kalau di dalam perayaan itu kalau ada doorpress itu kan lebih meriah ya. Biasanya nek wis doa berkat gitu kesusu mulai. Tapi nek ada doorpress itu masih tahan menunggu ya. Ya, kita berdoa saja supaya hadiahnya itu kecil-kecilan ya, kaya gelang, kalung, cincin, ya tuh cilik-cilikan lah, suweng, anting-antingan gitu ya. Lah nek besar-besaran nanti kulkas, mesin cuci, TV, ya toh. Nah ini kalau besar-besaran, ya saya juga kurang tahu sing dihadiahkan apa itu, saya kurang tahu ya. Tapi nanti kita buktikan kalau pas hari Natal, gituan ya. Kadang-kadang manusia janji, tapi janjinya janji gombal. Tapi hamba Tuhan kalau janji enggak, ya dia takut dengan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Nah, mari kita akan lihat lagi saudara ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus ya sebagai Allah yang maha kuasa tadi ya dikatakan, penasihat yang ajaib, Allah perkasa ya, Raja damai,
Bapa yang kekal. Ya. Berarti Yesus Kristus itu dia bukan manusia biasa.